Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, saya coba untuk melihat gempa yang terjadi pada tanggal 24 September 2021 di wilayah Indonesia. Ini berdasarkan peta yang saya screenshot dari webnya USGS. Di sini terlihat ada 4 gempa yang memiliki magnitudo lebih daripada 4,5. Ada gempa yang terjadi di dekat Nicobar 5,2. Kemudian di Maluku Utara ada 2 gempa di Maluku Utara di 5,1 atau 5,0 berdasarkan dari informasi dari BMKG. Kemudian ada 4,6. Kemudian ada juga yang di dekat dengan Kupang. Jadi ini ada gempa yang terjadi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Gempa-gempa ini tentunya tidak memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Tetapi kenapa saya membuat catatannya? Karena kita ingin belajar dari setiap kejadian gempa yang terjadi dan kita mencoba untuk memahami seperti apa proses seismotektonik yang terjadi atau proses dinamika tektonik yang terjadi di wilayah tersebut. Kita coba lihat gempa yang terjadi di wilayah Nicobar. Nah, ini posisi gempanya memang agak lebih di utara dari kota Sabang. Kalau kita lihat rilis dari BMKG menyebutkan bahwa posisinya sekitar ratusan kilometer dari kota Sabang, jadi arah ke barat laut ya dari kota Sabang. Kalau kita perhatikan ini kota Sabang ada di bagian sini, ini kota Sabang. Kalau saya coba membuat tandanya ini kota Sabang ya, dan posisi gempa ada di situ tentu relatif jauh dari posisi kota Sabang. Nah, kita lihat bahwa gempa ini memiliki magnitudo 5,2. Ini berdasarkan informasi dari BMKG dan terjadi pada 24 September 2021 pukul 22:04 tadi malam di lepas pantai dekat Pulau Nicobar. Ini kawasan Kepulauan Nicobar dan posisi gempa ada di sini. Memang dia udah di luar wilayah teritorial Indonesia, tetapi walaupun dia berada di luar, kalau seandainya gempanya besar signifikan tentu akan memberikan dampak bagi wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini lokasi gempanya tepat berada di laut sekitar 326 km arah barat laut dari kota Sabang, Aceh, dan kedalaman sumber gempanya adalah 10 km. Dan kalau kita lihat dari sumber kedalaman gempa yang 10 km ini, ada kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar yang bergerak secara mendatar, dan ini diindikasikan ada sesar Sumatera Andaman Fault ya, yang menuju sampai ke bagian utara, dan ini yang menjadi pemicu dari gempa tadi malam ya di sekitar Pulau Nicobar. Dan mekanisme gempa ini adalah sesar sesar mendatar maksud saya. Kalau kita lihat di sini sebuah profil vokal mekanisme dari gempa yang memperlihatkan profil dari sesar mendatar atau sesar geser, atau juga disebut dengan strike slip fault. Jadi bergerak secara lateral, bukan naik, bukan turun, tetapi secara mendatar, secara lateral. Dan kalau kita perhatikan dari peta guncangan atau seismik yang dibuat oleh BMKG, gempa ini tentu tidak memberikan dampak yang signifikan karena MMI-nya hanya sekitar 1 dan sampai dengan 2 di kota Sabang. Ya, mungkin ada beberapa yang merasakan getaran atau goncangan, tetapi tidak begitu berdampak serius ya. Atau mungkin ada beberapa yang tidak merasakan. Bisa juga karena skala MMI 1 atau 2 itu mungkin sebagian merasakan, sebagian besar mungkin tidak merasakan gempa ini. Tetapi kalau seandainya kita punya instrumen seismometer yang ada di Sabang, kemudian di Aceh dan beberapa tempat yang lain di wilayah Sumatera bagian utara, pasti akan merekam dari getaran yang diberikan oleh gempa yang terjadi di dekat Pulau Nicobar. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah profil kegempaan di wilayah utara Sabang, di wilayah barat laut Sabang. Kita perhatikan memang sangat sering terjadi gempa di sana, dan beberapa gempa itu memberikan dampak kerusakan ya. Kalau seandainya gempa sampai mencapai angka magnitudo 7, tentu akan memberikan dampak goncangan yang signifikan di wilayah kota Sabang dan juga sebagian wilayah yang ada di pantai barat Aceh ya. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kita berada di zona yang dekat dengan sumber gempa, sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami atau menguatkan literasi dan nantinya untuk
memberikan kita kesiapsiagaan ya, dan melakukan mitigasi pengurangan dari risiko gempa di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya share pada video pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.